Shalom. Kita masuk di dalam hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus bekerja dan merubah setiap orang yang percaya dan dipenuhi oleh Roh-Nya ya. Itu adalah anugerah perkenanan Tuhan. Anugerah perkenanan Tuhan atas mereka yang hidup dengan membawa pola ilahi di dalam kesehari-hariannya. Bukan hanya minggu kelihatan rohani, tapi setiap hari perbuatan kita, perkataan kita, kehidupan kita selaras dengan kehendak dan tuntunan Tuhan. Sehingga pencurahan Roh Kudus hari ini akan memenuhi kehidupan saudara dan saya. Apa yang dikatakan yaitu dipilih, kita dipanggil untuk berbuah, dan kita diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam Bapa, dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya saudara, God's call to us is personally, ya saudara. Pemilihan Allah bagi manusia adalah suatu tugas panggilan. Pemilihan Allah itu merupakan pemberian tugas untuk melakukan kehendaknya. Kita tidak mampu, kita tidak pandai, tetapi hikmat Allah yang akan mencengkeram dan menguasai keseluruhannya. Tata cara pemilihan Allah itu berbeda-beda kepada setiap orang. Ada yang dipilih sejak dalam kandungan ibu, ada juga yang dipilih sejak sebelum dunia ini ada, dan lain sebagainya. Cara Tuhan memanggil, memilih, mungkin Anda dalam proses sehingga akhirnya Anda tidak tahu lagi jalan keluar kemana. Tetapi engkau ingat, engkau pernah dengar bahwa ada juru selamat, ada kuasa, engkau sanggup diubahkan. Ya saudara, itulah Tuhan kita. Namun pemilihan akan di mana kita dipilih oleh Allah ini harus jelas dalam pemikiran kita, bahwa kita dipanggil untuk menghasilkan buah yang tetap baginya. Banyak orang Kristen berpikir bahwa memilihnya supaya masuk ke surga. Pemikiran seperti itu egois, ya saudara. Alkitab tidak pernah mencatat janji kalau kamu langsung bisa masuk surga. Kita berjuang saudara untuk panggilannya ini, ya saudara. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi panggilan Tuhan itu luar biasa. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, sudah dikatakan, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam namaku diberikan kepadamu. Pasti saudara, engkau akan mengalami perubahan yang luar biasa. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya saudara, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Berarti kita ada di dalam pemeliharaan Allah, saudara-saudara kekasih. Tuhan memberikan hak tersebut hanya pada orang Kristen yang dipanggil untuk melayani dan memberitakan Injil. Ya saudara. Dan buahmu itu tetap, saudara. Itu hidup yang berbuah itu tidak dimaksudkan hanya terjadi sekali. Buah kehidupan kita harus terus dihasilkan. Filipi 1 ayat 22 mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini
Itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Bahkan ketika Paulus sudah di dalam usia tua sakit-sakitan dan menjadi tahanan penguasa Romawi pun, ia masih menyadari bahwa kondisi seperti itu tidak menghalanginya untuk tetap berbuah. Tidak ada masa cuti atau pensiun bagi pelayan-pelayan, bagi orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, bagi orang yang hidup dalam Kristus untuk berbuah dan berdampak, saudara. Benar. Engkau harus berdampak ya saudara. Dan dinikmati oleh banyak orang. Maka buah yang muncul dari kehidupan umat Tuhan akan dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan menjadi berkat bagi mereka semuanya. Saya jadi teringat ketika suami saya bertobat. 16 tahun saya berdoa. Alexander Iranata, saudara. Tetangga-tetangga yang tadi image mereka buruk, mereka menceritakan hal-hal yang tidak baik. Oh, mereka bisa datang, bahkan ada yang datang nangis-nangis di pagar, mereka sudah nangis-nangis, saudara. Saya pikir ada apa ketika dia lihat saya, langsung saya dipeluk, dia menyembah, dia katakan, "Bu, maafin saya, maafin saya sudah memfitnah Ibu." Saudara, siapa yang bisa melakukan hal itu kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, saudara? Saya katakan, tidak, saya tidak merasa saya dihina atau difitnah. Enggak apa-apa. Ayo, kasih Tuhan itu melepaskan engkau dari tekanan, dari tuduhan. Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Dan akhirnya kita menjadi sahabat, tetangga-tetangga jadi baik. Mereka melihat bagaimana bisa merubah seorang suami seperti itu, yang keras. Hanya Tuhan yang menciptakan. Ketika kita dipenuhi Roh Allah, hanya Roh Allah yang menembus hati kehidupan seseorang. Orang itu dibawa di dalam kebenaran. Apabila roh kebenaran itu muncul, akan menuntun orang di dalam seluruh kebenaran, saudara. Itu yang membuat kaget seluruh keluarga saya, seluruh keluarga suami saya, sampai mereka datang ke saya. "Diana, kamu apain suamimu? Kamu pergi ke dukun mana?" Saya tidak ke dukun, saudara-saudaraku. Tetapi saya waktu itu masih nggak tahu cara pelayanan bagaimana. Tetapi Tuhan yang luar biasa itu menuntun saya, mengatakan kepada mereka, bukan karena dukun, tapi ini Alkitab, tolong dibaca. Ini isi keluarga, kehidupan manusia, semua ada di sini. Mereka terheran-heran melihat keluarganya, suami saya itu berubah. Sampai mereka menunggu, apakah dia tetap selamanya bisa seperti ini. Dan Tuhan sampai dia meninggal, Tuhan pakai dia. Yang rasanya tidak mungkin karena dia tidak pernah baca Alkitab, saudara. Akhirnya saya jadi asistennya, membaca Alkitab, menuliskan buat dia. Itu luar biasa, saudara. Jadi apa yang tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saudara, itu karena apa? Karena kita dipenuhi Roh Allah, kita menerima pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, untuk kesaksian kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu menghasilkan adalah kewajiban bagi setiap umat Tuhan, agar hidup kita semua dapat berguna bagi orang lain sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Karena itu terimalah pemilihan Allah bagi kita dengan menghasilkan buah yang tetap bagi Tuhan dan kita. Ya saudara, itu saudara baca di Yesaya 4 ayat 1 sampai 4 ya saudara-saudara kekasih. Pokoknya Tuhan itu dahsyat, saudara. Sampai rumah saya didatengin banyak orang, ya saudara. Akhirnya yang persekutuan untuk pertama dan terakhir kali, karena saya waktu itu saya pikir saya mau pergi ke luar negeri, saya tidak akan kembali lagi ke Indonesia. Itu keinginan saya di sana hidup
di dalam pola yang baru, tetapi Tuhan menghendaki lain. Persekutuan yang pertama dan terakhir kali yang saya buat, karena saya pikir biarlah ada damai sejahtera di rumah, karena anak saya masih kecil-kecil. Karena saya udah settle di luar, saya akan bawa anak saya dua-duanya keluar. Tapi rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Rancangan Tuhan itu indah, yaitu damai, sejahtera, dan sukacita. Dan dia pulihkan segala-galanya. Tidak ada yang mustahil, ya saudara-saudara yang kekasih. Maka sejujurnya kita tidak suka mengakui, ya saudara, kesaksian kita. Enggak apa-apa, kita saksikan itu untuk orang banyak. Di mana Tuhan bekerja. Saudara, lewat kehidupan kami banyak orang mengalami perubahan, ya saudara. Rumah tangga dipulihkan, suami yang keras diubahkan, ya saudara. Caranya Tuhan itu yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Maka jangan pernah kita takut, jangan pernah kita menyesal, ya saudara. Karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang terus bekerja. Dan kita sadari kehidupan manusia itu terus berganti. Kita akan bertambah tua. Kita tidak suka mengakuinya, tapi itulah karena kita hidup pada generasi yang memuja kemudaan, vitalitas, ya saudara. Tetapi setiap orang pada akhirnya akan sampai pada usia 30-an, 40-an, 50, 60, dan seterusnya, ya saudara. Bagi masa tua bisa menjadi masa yang menakutkan bagi orang-orang lain, ya saudara. Tapi kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita tetap sukacita, kita tetap damai sejahtera, kita berdoa bagi anak cucu kita berdoa bagi orang-orang sekeliling kita, bahkan kita tidak memikirkan diri kita. Seringkali kita dibangunkan jam 2, jam 3 pagi. Kadang-kadang Tuhan taruh, kok ada gambaran orang ini siapa? Oh, berarti kita mesti doa untuk orang ini. Benar, suatu saat kita ditemukan dengan orang ini. Ya saudara, itulah cara Tuhan, ya saudara. Kita melayani tanpa pamrih, tidak mencari untung dan rugi. Karena kita melayani, kita lakukan segala-galanya itu untuk Tuhan. Kita melayani manusia, kita anggap kita melayani Tuhan. Jangan menuntut balas apapun, hanya Tuhan. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai, saudara. Jangan pernah khawatir, kekhawatiran itu karena manusiawi, ketakutan, masa depan. Akhirnya pikirannya hanya pikiran dunia terus, ya saudara, yang akhirnya terjadi perselisihan, pertengkaran, permusuhan, ya saudara. Itu tidak pernah kita cari kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Tuhan melengkapi, Tuhan mencukupkan segala. Bahkan kita belum mengatakan, Tuhan itu sudah menyediakan, ya saudara. Itulah Tuhan kita. Ingat bahwa sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kau terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah sampai masa tua kita dipelihara oleh Tuhan, ya saudara. Kita tidak bisa hidup di masa lalu. Ingat saudara, kita harus melangkah maju ke depan, memandang masa depan dengan iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan, ya saudara. Zaman 2020 semuanya berubah, saudara. Semuanya orang di IT, semuanya orang di online. Kita mau meeting live, meeting di online, ya saudara. Itu yang luar biasa Tuhan lakukan. Kenapa itu? Semua digenapi di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu akan menuntun kita terus. Maka dikatakan di Daniel 12, pada akhir zaman ini pengetahuan itu bertambah-tambah, saudara. Wow.
Bukankah kita masuk di dalam kejutan-kejutan di dalam tahun 2020 dengan adanya wabah, dengan adanya COVID-19, saudara, rencana Tuhan bagi dunia, bagi bangsa-bangsa ini, bagi umatnya, ya saudara, luar biasa. Maka melekatlah kepada Tuhan, apalagi hari ini pencurahan Roh Kudus, ya saudara. Biarlah Roh Kudus engkau dipenuhi, diurapi, yang mengubahkan engkau menjadi manusia yang baru, ya saudara. Jadi masa itu adalah masa penuh bahagia. Kita menjadi tua, kita melihat anak cucu kita berdoa, mereka menjadi rukun, mereka menjadi baik-baik satu dengan yang lain. Karena ingat taburan tua yang di dalam kehidupanmu. Aduh saudara, saya melihat banyak keluarga yang saya lihat, yang orang tuanya akhirnya sengsara, saudara, banyak hal. Maka saya katakan, ayo kita hanya datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita pulihkan, singkirkan sakit hati, singkirkan emosi, kemarahan, ya saudara, itu tidak akan mendatangkan berkat. Yang ada adalah penyakit, stroke lagi, ya saudara. Ketika anak-anak kita sudah mandi dan ketika kita telah melalui setiap masa dalam hidup kita, mari pegang janji Tuhan, ya saudara. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk